Kini dia menyadari kalau lelaki yang berbau busuk yang ditemuinya di rumah mantan kepala SMA-nya itu ternyata... Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Yoga Putra di channel Kata Kusih. Kali ini saya akan menceritakan horror story yang saya dapat dari wattpad.com yang diupload oleh Heiho, saya tulis di sini, yang berjudul Hantu Pak Guru. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan jika berkenan kalian klik tombol like. Oke? Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Kisah nyata berikut ini benar-benar dialami oleh salah satu rekan penulis. Sebut saja Arifin, bukan nama sebenarnya. Pria lulusan Fakultas Seni Rupa ITB tersebut sudah lama tidak pulang ke kampungnya di Cirebon. Sejak lulus kuliah dan diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen terkemuka di Bandung, dia jarang pulang. Hal ini bisa dimaklumi mengingat posisinya sebagai seorang manajer desain yang super sibuk sehingga membuatnya kesulitan mencari waktu luang untuk berlibur. Suatu hari, Arifin mendapatkan cuti dari kantornya. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk mudik ke kampung halamannya di Cirebon. Pria yang pernah menyandang gelar juara melukis ketika dirinya masih duduk di bangku SMA itu pulang dengan mengendarai mobil inventaris kantornya. Saat tiba di kantor Cirebon, mobilnya melintas di depan rumah Pak Dirman, mantan guru dan kepala SMA-nya dulu. Kebetulan tanpa sengaja, mantan gurunya itu sedang ada di halaman depan rumahnya. Arifin segera memperlambat laju kendaraannya, kemudian membuka kaca jendela mobilnya. Mereka lalu saling bertatap muka dan terlihat senyum ramah dari bibir sang mantan guru. Arifin lalu menghentikan sejenak kendaraannya. "Assalamualaikum, apa kabar Pak?" sapa Arifin dari dalam mobilnya. "Waalaikumsalam, kabar baik Rif. Mampir dulu, Bapak sudah kangen sama kamu," jawab spontannya. "Maaf Pak, saya mau main ke rumah saudara dan teman dulu. Nanti pulangnya pasti mampir ke sini." "Mari Pak, saya permisi dulu," kata Arifin ramah sambil kembali menginjakkan pedal gas mobilnya. Kemudian Arifin berkunjung ke beberapa rumah saudara dan sahabat lamanya. Usai bersilaturahmi, lalu Arifin bermaksud memenuhi janjinya untuk berkunjung ke rumah Pak Dirman, mantan kepala SMA-nya itu. Setibanya di sana, tampak pria gendut berusia setengah abad lebih yang rambutnya sudah hampir semuanya beruban itu masih terlihat berdiri di bawah pohon mangga di tengah halaman rumahnya sambil matanya menatap kosong ke arah jalan. Arifin segera memarkirkan mobilnya persis di depan pagar rumah Pak Dirman. Tampak mantan gurunya itu terlihat sumringah melihat kedatangan Arifin. Lelaki tua itu segera datang menghampiri Arifin dengan jalan sedikit tertatih-tatih. "Alhamdulillah, akhirnya kamu mau mampir juga ke rumah Bapak ya Rif," sambut Pak Dirman sambil menjulurkan tangannya mengajak Arifin bersalaman. Betapa terkejutnya Arifin ketika tangannya menyentuh tangan pria tua itu. Tiba-tiba tangannya terasa dingin sekali, seperti terkena gumpalan batu es. Sampai-sampai badan Arifin sedikit menggigil seperti orang demam. Anehnya lagi tercium aroma tidak sedap yang bersumber dari badan mantan gurunya itu. Rasanya seperti bau bangkai tikus yang sangat menyengat. Terpaksa dia sedikit menahan nafas demi menjaga perasaan Pak Dirman. "Maaf Pak, rumah ini kok sepi sekali. Keluarga Bapak ada di mana?" tanya Arifin. "Keluarga Bapak tidak ada di sini Rif.
Mereka ada kesibukan masing-masing. Bapak sendiri saja di rumah. Oh iya, Bapak masih menyimpan lukisan yang dulu pernah kamu berikan. Lukisannya masih tersimpan di dalam. Ayo kita masuk ke rumah, Rif, jawab lelaki tersebut. Mantan kepala SMA itu mendahului Arifin dengan badan sedikit membungkuk dan kaki kanannya seperti agak kecot, sehingga jalannya terlihat miring tertatih-tatih. Anehnya pria tua itu berbelok ke arah samping rumah, tidak masuk melalui pintu depan. Arifin segera mengikutinya sampai tangannya memegang hidungnya untuk menahan rasa bau yang sangat menusuk hidungnya. Mereka lalu masuk lewat pintu samping yang tidak dikunci. Pria itu menunjukkan sebuah lukisan yang terpasang di dinding ruangan tengah, hasil karya Arifin yang pernah diberikannya sebagai kenang-kenangan kelulusan sekolah dulu. Ada juga beberapa foto keluarga dan berbagai patung yang menghiasi ruangan tersebut. Pak Dirman mempersilahkan Arifin untuk duduk. Kemudian dia pergi begitu saja ke lantai atas. Beberapa saat lamanya Arifin dibiarkan sendiri di ruangan itu sendirian. Suasana terasa agak aneh, sepi, dan semilir angin yang masuk terasa dingin sekali. Bau busuk masih menyengat hidung. Sambil menunggu Pak Dirman, Arifin hanya berdiri sambil memandang beberapa lukisan dan foto yang ada di dinding di rumah tersebut. Sudah setengah jam berlalu, namun tidak ada tanda-tanda kalau Pak Dirman akan turun ke bawah. Arifin mulai gelisah dan perasaan tidak enak mulai menghantui perasaannya. Tapi dia berusaha menepis dengan pikiran positif. Pertahanan alumni ITB itu akhirnya mulai goyah karena penghuni rumah itu lama tak muncul juga. Lalu Arifin mengambil inisiatif mencoba memberanikan diri untuk memanggil Pak Dirman. Pak Dirman, maaf Pak, saya gak bisa lama-lama di sini. Saya mau pulang, teriak Arifin sambil menatap ke arah lantai atas. Beberapa kali pria yang pernah menjadi pendiri Forum Pelukis atau Forkis Cimahi itu teriak cukup keras. Namun usahanya sia-sia belaka. Tidak ada jawaban sama sekali dari lantai atas. Tentu saja hal ini membuat dia bertambah bingung. Akhirnya Arifin memutuskan untuk pulang saja. Keanehan kembali terjadi. Ketika Arifin bermaksud melangkahkan kakinya keluar rumah, tiba-tiba badannya seperti ditiup angin sehingga bulu kuduknya berdiri. Badannya mendadak tidak bisa digerakkan seolah-olah kaku. Dalam kondisi tidak berdaya tersebut, dia teringat nasihat almarhum ayahnya agar selalu berzikir dan membaca ayat suci Al-Quran dimanapun dia berada, terutama jika tertimpa masalah. Arifin mulai membaca dalam hati beberapa ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Ajaibnya tiba-tiba badannya terasa enteng dan dia mulai bisa bergerak normal seperti biasa. Cepat-cepat dia keluar rumah itu menuju mobilnya, lalu tancap gas kembali ke Bandung. Sejak kejadian ganjil tersebut, pikiran Arifin selalu teringat kepada Pak Dirman. Dia tidak habis pikir mengapa mantan gurunya tidak muncul juga saat itu. Dia bingung dan masih bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Sebulan kemudian, Arifin berkesempatan kembali ke Cirebon. Kali ini dia coba berkunjung ke salah seorang mantan guru kimia waktu di SMA dulu, yaitu Pak Anwar. Di sana dia menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut dan menanyakan mengapa mantan kepala SMA-nya itu berperilaku seperti itu. Tentu saja mantan guru kimia itu terperanjat. Kemudian Pak Anwar menjelaskan kepada Arifin kalau Pak Dirman sesungguhnya sudah lama meninggal dunia. Sekitar 3 tahun yang lalu,
karena penyakit liver. Beberapa tahun Pak Dirman menderita akibat penyakitnya tersebut sampai akhirnya meninggal dunia. Badan Arifin kembali menggigil mengingat kejadian sebulan yang lalu ketika dirinya mampir ke rumah Pak Dirman. Kini dia menyadari kalau lelaki yang berbau busuk yang ditemuinya di rumah mantan kepala SMA-nya itu ternyata hantu. Sepulang dari rumah mantan guru kimianya itu, Arifin segera berziarah ke makam Pak Dirman untuk mendoakan agar arwahnya diterima dengan baik di sisi Tuhan. Oke, bagaimana cerita kali ini? Apakah seram atau biasa-biasa saja? Boleh dong komen-komen di bawah. Oke, sebelum saya akhiri video ini, kalian klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol like. Saya Yoga Putra, saya pamit. Ciao.